Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko ya, tetapi kali ini tentang ringkasannya ya. Jadi resume dari manajemen risiko. Ini pemberian tutorial manajemen risiko secara singkat ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui garis besarnya ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Bapak Ibu, mari kita pahami tentang apa itu yang disebut risiko ya. Risiko adalah kemungkinan ya terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jadi seperti kita di pelayanan kesehatan tingkat pertama ya, seperti di puskesmas, di klinik ya, di laboratorium, di unit ya, transfusi darah. Dalam memberikan pelayanan itu ada risiko-risiko. Nah, risiko-risiko itu ya bisa terjadi ya, dan bisa tidak terjadi. Nah, kalau terjadi itu akan memberikan dampak yang negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi ya. Itu yang disebut risiko ya. Jadi pada pelayanan kesehatan ya, risiko itu bisa terjadi ya pada pasien ya, pada petugas kesehatan, pada organisasi, sarana dan prasarana, serta pada lingkungan dari pasien ke situ. Jadi risiko itu terjadinya itu ya menyeluruh ya, bisa mengenai siapa aja kalau kita memberikan pelayanan kesehatan ya. Baik, kita berikan contoh untuk risiko-risiko ini ya. Misalnya ya, apa yang terjadi jika kita memberikan pelayanan kesehatan, risiko pada pasien itu apa adanya. Salah satu risikonya adalah pasien mendapatkan infeksi atau infeksi pada pasien ya. Itu risiko yang akan didapat oleh pasien ya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Antriannya panjang. Jadi ini bisa terjadi ya. Kalau pasiennya banyak, maka antrian itu menjadi panjang. Ini namanya risiko ya. Nah, kemudian contoh yang lain ya, risiko pada petugas kesehatan ya. Apa yang terjadi ya jika kita memberikan pelayanan kesehatan ya? Risiko pada petugas apa ya? Misalnya petugas akan ketularan penyakit ya, atau petugas bisa juga akan mengalami malpraktek. Nah, ini adalah risiko-risiko yang bisa terjadi kalau kita memberikan pelayanan kesehatan. Contoh berikutnya adalah risiko pada sarana. Jadi sarana ini adalah contohnya adalah bangunan di puskesmas ya, di klinik, di laboratorium, di unit transfusi darah. Risikonya apa? Pada saat memberikan pelayanan bisa saja terjadi kebakaran ya, bisa saja bangunannya itu runtuh. Nah, ini adalah risiko-risiko yang bisa terjadi pada saat kita memberikan pelayanan kesehatan ya. Kemudian yang lain adalah risiko pada lingkungan. Apa aja? Misalnya memberikan pelayanan ya, atau menyebabkan pencemaran pada lingkungan ya, menyebabkan adanya sampah dan menyebabkan adanya bau. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh risiko. Nah, sekali lagi risiko-risiko ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, dan itu kalau terjadi akan memberikan dampak negatif pada organisasi kita atau pada fasiankes kita ya.
Bapak Ibu sekalian, risiko itu ya perlu dikelola ya dengan manajemen risiko ya. Jadi risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi kita kelola agar risiko itu tidak terjadi, atau risiko itu kalau terjadi dampaknya itu minimal. Nah, ini adalah tujuan dari manajemen risiko ya. Jadi yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah proses yang proaktif ya. Artinya proaktif itu kita kelola sebelum risiko itu terjadi. Itu artinya proses yang proaktif, dan continue artinya terus menerus ya. Meliputi kegiatan yang namanya identifikasi ya. Pertama kali dilakukan identifikasi risiko, kemudian dilanjutkan dengan analisis risiko, kemudian evaluasi risiko ya. Setelah kita evaluasi risikonya, kemudian kita kendalikan ya. Nah, kemudian kita kendalikan, setelah itu kita berikan informasi ya. Kemudian juga kita lakukan monitoring, juga kita lakukan pelaporan risiko ya. Termasuk di sini adalah berbagai strategi yang dijalankan dalam mengelola risiko dan potensinya. Jadi dalam hal ini yang namanya manajemen risiko adalah proses proaktif ya sebelum risiko itu terjadi ya, dengan kegiatan mulai diidentifikasi sampai dikendalikan dan diinformasikan atau dilaporkan ya. Itu apa yang disebut dengan manajemen risiko. Risiko sekali lagi perlu dikelola. Kenapa? Agar risiko itu tidak terjadi, atau jika terjadi dampaknya itu minimal. Jadi ini sekali lagi adalah tujuan dari manajemen risiko. Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah skema tahapan manajemen risiko ya. Sebelum kita mengelola risiko ya, kita perlu melakukan ya komunikasi dan konsultasi ya tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi di Fasiankes kita ya. Kemudian kita membangun konteks ya. Kemudian setelah itu ya, setelah konteksnya terbangun ya, risiko itu kita identifikasi ya. Setelah risiko itu diidentifikasi, dilanjutkan dengan dianalisa ya. Setelah dianalisa ya, risiko itu kita evaluasi ya. Dalam evaluasi ini kita membuat keputusan ya, risiko itu diterima atau risiko itu tidak diterima ya. Dalam hal ini dikelola ya. Kalau tidak diterima itu dikelola. Nah, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan review. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko ya. Untuk bisa memahami ini ya, maka kita akan membahas satu persatu agar tahap demi tahap ini Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik ya. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa tahapan manajemen risiko itu ada 5 ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah komunikasi dan konsultasi tentang adanya risiko di Fasiankes kita ya. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan membangun konteks ya. Membangun konteks ini salah satunya adalah mencari hambatan dan peluang-peluang yang akan terjadi ya, baik pada pihak internal maupun pihak eksternal dalam mengelola risiko ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah penilaian risiko. Jadi penilaian risiko ini ada 3 ya. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Jadi kita cari risiko-risikonya, kemudian kita identifikasi. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis risiko. Setelah itu dilakukan evaluasi risiko ya. Evaluasi risiko ini nanti akan memutuskan risiko itu kita terima atau kita tolak ya. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko ya. Jadi kalau risiko itu
mau dikendalikan, maka pengendalian risiko itu ada dua ya. Yang pertama adalah pengurangan risiko atau penerimaan risiko. Jadi ini adalah hasil dari evaluasi risiko. Jadi pada evaluasi ini nanti akan memutuskan risiko itu ya akan kita kurangi risikonya, dampaknya maksudnya, kemudian apa kita terima aja risikonya itu ya. Dalam melaksanakan manajemen risiko itu perlu dilakukan monitoring dan review. Jadi sekali lagi, tahapan dalam manajemen risiko ini ada 5 ini ya. Komunikasi dan konsultasi, membangun kontak, kemudian penilaian risiko, pengendalian risiko, dan monitoring dan review ya. Untuk memahami tahap demi tahap, mari kita bahas satu persatu dalam slide berikutnya ya. Baik, langkah pertama, tahapan pertama dari manajemen risiko adalah komunikasi dan konsultasi ya. Apa yang perlu dikomunikasikan dan dikonsultasikan ya. Jadi apa yang perlu dikomunikasikan dan dikonsultasikan yaitu risiko ya. Jadi Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan kesehatan ya, itu kan ada risiko-risiko yang bisa terjadi. Lah risiko-risiko ini perlu dikomunikasikan ya dan dikonsultasikan ya. Dikomunikasikan baik kepada pihak internal ya maupun pihak eksternal yang berhubungan dengan ini, dan kita perlu melakukan konsultasi kepada pihak yang ahli atau pihak yang berkepentingan tentang adanya kemungkinan terjadi risiko pada saat kita memberikan pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah kepada siapa ya komunikasi dan konsultasi ini diberikan ya. Jawabannya adalah kepada pihak yang berkepentingan ya, baik itu internal maupun eksternal ya. Jadi dalam melaksanakan komunikasi dan konsultasi itu dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal ya. Kemudian bagaimana caranya melakukan komunikasi dan konsultasi ya. Komunikasi dan konsultasi ini bisa dilakukan dengan cara rapat, dengan cara membuat seminar ya, atau melakukan workshop, atau ya melakukan forum pengelola risiko. Jadi kalau kita mempunyai forum pengelola risiko, itu pada forum itu bisa dikomunikasikan dan dikonsultasikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dalam menjalankan komunikasi dan konsultasi itu akan paham ya apa yang harus dikonsultasikan, apa yang harus dikomunikasikan, kepada siapa ya komunikasi dan konsultasi itu diberikan, dan bagaimana caranya. Setelah Bapak Ibu memahami ini, maka Bapak Ibu bisa menjalankan komunikasi dan konsultasi dengan baik. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah membangun konteks ya. Apa yang dimaksud membangun konteks ini ya? Ya. Jadi membangun konteks ini adalah kita mencari faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat ya pada saat nanti kita melaksanakan atau mengelola risiko itu. Jadi pada saat risiko itu mau kita kelola, kita perlu mengumpulkan data ya tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat ya dalam pelaksanaan risiko. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan dan sasarannya apa ya. Dalam mengelola risiko ini tujuannya apa. Jadi tujuan nanti kan bisa bermacam-macam ya. Bisa menghindari risiko, bisa mengurangi risiko, bisa transfer risiko dan seterusnya. Kemudian sasarannya siapa, kepada siapa ini
dilakukan. Itu perlu Bapak Ibu bangun ya, ini namanya membangun konteks ya. Kemudian berikutnya adalah struktur organisasi manajemen risiko ya. Dalam menjalani suatu manajemen risiko kita perlu membuat tim ya. Di dalam tim itu tentu ada struktur organisasinya ya. Jadi siapa mengerjakan apa itu harus jelas dalam proses manajemen risiko. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan membangun konteks ya. Jadi dalam membangun konteks itu sekali lagi kita mencari faktor yang mendukung, yang menghambat dalam pelaksanaan risiko, menentukan tujuan ya dan sasaran dari pengelolaan manajemen risiko, dan kita membuat tim ya, membuat tim dalam pengelolaan manajemen risiko ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, sekarang kita pahami ya tentang identifikasi risiko ya. Bagaimana caranya melakukan identifikasi risiko ya. Kita mempunyai rumus ini ya, supaya Bapak Ibu nanti kalau melakukan identifikasi risiko itu bisa benar, yaitu kita rumusnya adalah 5W1H ya. Nah, jadi 5W ini adalah what, where, when ya, terus who, kemudian how ya. Ini jadi 5W1H ya. Jadi dalam melakukan identifikasi risiko, yang pertama kita lakukan adalah risiko apa yang bisa terjadi. Ini what ya. Jadi risiko apa yang bisa terjadi itu dicari ya. Jadi di dalam fase askes itu risiko-risiko apa yang bisa terjadi itu dicatat, diidentifikasi ya. Kemudian yang kedua setelah ini adalah mengapa ya. Mengapa itu why ya. Mengapa risiko itu tidak bisa terjadi? Jadi risiko itu bisa terjadi kan ada penyebabnya, makanya perlu kita cari ya, mengapa risiko itu bisa terjadi. Jadi ini adalah why ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah when ya, kapan risiko itu bisa terjadi, kapan risiko itu terjadi, misalnya pada saat siang atau malam, atau pada saat hujan, atau pada saat ada gempa bumi, atau pada saat apa. Jadi kapan ini perlu kita lakukan, risiko itu kapan bisa terjadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah where ya, di mana ya, di mana risiko itu terjadi. Jadi terjadinya di mana, di ruang apa, di bagian apa ya, misalnya di ruang tunggu, atau di laboratorium ya, atau di poli ya, semuanya itu perlu dicari di mana risiko itu bisa terjadi ya. Kemudian yang kelima itu adalah siapa, who ya, siapa yang akan terkena dampak jika risiko itu terjadi. Ini juga perlu diidentifikasi. Kemudian yang terakhir adalah how ya, bagaimana kejadian dan penyebab terjadinya itu, dan bagaimana ya cara mengatasinya. Nah, ini jadi Bapak Ibu dalam melakukan identifikasi risiko, sekali lagi rumusnya 5W1H ya. Ya, jadi what ya, where, when ya, where ya, kemudian how ya, who dan how ya. Jadi ini Bapak Ibu jadikan pedoman sehingga dalam melakukan identifikasi risiko itu bisa benar dan lengkap ya. Masih dalam identifikasi risiko ya. Hasil identifikasi risiko itu dicatat ya dalam daftar risiko atau register risiko. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi risiko dengan melakukan 5W1H tadi, hasilnya dalam melakukan identifikasi risiko itu dimasukkan di dalam register risiko. Jadi makanya kalau ditanya apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan identifikasi risiko, maka hasilnya adalah berupa daftar risiko atau register risiko ya.
Kemudian jika Bapak Ibu kesulitan dalam membuat register risiko ya, kami telah menyediakan video ya, video tentang cara membuat register risiko ya. Tolong dicari di channel Rumah Akreditasi ya. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk di Rumah Akreditasi, cari yang judulnya register risiko ya. Di sini di video ini ya akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat register risiko. Jadi setelah Bapak Ibu menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat register risiko. Jadi sekali lagi, hasil dari identifikasi risiko itu dicatat di dalam register risiko. Berikutnya adalah analisis risiko ya. Analisis risiko ya itu dilakukan dengan menilai risiko ya dari sisi tingkat risiko. Artinya masing-masing risiko itu Bapak Ibu harus tentukan tingkat risikonya. Jadi tingkat risikonya itu mulai dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Jadi makanya Bapak Ibu harus melakukan analisis ya. Risiko-risiko yang ada di Fasyankes Bapak Ibu itu termasuk dalam kriteria apa? Nah, untuk bisa mengetahui itu Bapak Ibu harus mengukur yaitu tingkat risiko ya. Nah, untuk mengukur atau mencari tingkat risiko ini ya ada dua indikator yang Bapak Ibu harus tahu, yaitu tentang frekuensi dan tentang dampak. Jadi untuk menentukan tingkat risiko Bapak Ibu untuk masing-masing risikonya harus dicari dampaknya, tingkat dampaknya dan tingkat kemungkinannya, tingkat kejadiannya ya, tingkat probabilitasnya itu berapa. Jadi sekali lagi untuk bisa ya mencari atau menentukan tingkat risiko, Bapak Ibu harus mengumpulkan dua indikator. Satu tentang dampak risiko, kemudian yang kedua tentang kemungkinan terjadinya, itu biasa disebut frekuensi atau probabilitas dari risiko ya. Setelah dua indikator ini ketemu, Bapak Ibu langsung dilakukan metrik ya. Jadi metriknya 5x5 ya. Jadi yang di sini probabilitas ya, ini mulai dari hampir tidak terjadi, jarang terjadi, mungkin terjadi, sering terjadi, dan hampir pasti terjadi. Ini probabilitasnya. Kemudian yang ke sini itu dampaknya ya. Dampaknya mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk mencari tingkat risiko itu disilangkan ya. Misalnya probabilitasnya mungkin terjadi ya, ini disilangkan, kemudian dicari dampaknya. Kalau dampaknya tinggi berarti disilangkan 3 ya, ketemu dengan 4 berarti ketemu 12. Kalau 12 berarti orange ya, berarti ini tingkat risikonya orange ya. Jadi ini sudah diberi warna tingkat-tingkatnya ya. Yang paling rendah itu hijau, kemudian biru ya, kemudian kuning, kemudian oranye, dan kemudian merah. Ini adalah tingkat-tingkat risiko yang ditentukan. Jadi hasil dari tingkat risiko nanti Bapak Ibu bisa menentukan tingkat risikonya itu hijau, biru, kuning, oranye atau merah. Bagaimana carinya? Cara mencarinya dengan metrik analisa risiko. Ini menggunakan dua indikator, yaitu dampak dan probabilitas ya. Jadi begini ya Bapak Ibu, cara melakukan yang disebut analisis risiko. Nanti untuk menentukan metrik ini ya, itu Bapak Ibu bisa melihat di manajemen risiko yang lebih lengkap ya. Nanti di situ cara menentukan itu skala 1, 2, 3 dan seterusnya ada di video itu ya. Silahkan ditonton. Berikutnya adalah evaluasi risiko ya.
evaluasi risiko itu dilakukan untuk pengambilan keputusan ya, mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta dilakukan prioritas penanganan. Jadi apa kalau Bapak Ibu ditanya apa yang dimaksud dengan evaluasi risiko ya? Evaluasi risiko ini adalah mengambil keputusan ya, mengambil keputusan bahwa risiko yang ada di Fasiankes itu perlu dikelola atau tidak ya. Kemudian kalau perlu dikelola, mana yang diprioritaskan. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan evaluasi risiko, hasilnya adalah suatu keputusan ya, keputusan untuk memutuskan bahwa risiko itu perlu kita kelola atau tidak, itu yang pertama. Kemudian kalau itu perlu kita kelola, berarti perlu kita cari prioritasnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan evaluasi risiko. Kemudian hal yang menjadi pertimbangan ya dalam melakukan evaluasi risiko, pertimbangan apa yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi risiko ini. Yang pertama adalah risiko yang perlu mendapatkan penanganan. Jadi ini risiko-risiko yang urgent, risiko-risiko yang memberikan dampak yang besar, itu berarti perlu didahulukan. Kemudian prioritas penanganan risiko ya. Jadi karena tidak semua risiko itu bisa kita lakukan dalam waktu yang sama, maka perlu diprioritaskan mana yang perlu ditangani dulu, mana yang ditangani kemudian ya. Kemudian yang ketiga adalah besarnya dampak penanganan risiko. Dalam mengelola risiko itu ada dampaknya ya. Paling tidak adalah contohnya ada dampak biaya ya. Berapa biaya yang harus diperlukan untuk menangani risiko itu. Nah, makanya ini perlu dipertimbangkan ya, sehingga nanti Bapak Ibu dalam memutuskan ini risiko itu akhirnya perlu diambil atau perlu dikelola gitu ya. Ini adalah evaluasi risiko. Kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana ya caranya melakukan evaluasi risiko ya. Jadi risiko ini kita ambil atau tidak, yes atau no ya. Jadi evaluasi risiko itu menghasilkan keluaran ya, atau hasil dari bentuk evaluasi risiko apa. Jadi setelah kita melakukan evaluasi risiko dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ya dalam melaksanakan pengelolaan risiko, maka hasilnya itu berupa ini ya, berupa urutan prioritas risiko ya, dan daftar risiko yang akan ditangani. Jadi dalam hal ini berarti nanti ini Bapak Ibu perlu membuat yang namanya profil risiko ya. Jadi evaluasi risiko ini akan menghasilkan profil risiko. Nah, profil risiko sudah ada videonya, Bapak Ibu nanti silakan melihat video yang berjudul profil risiko di channel Rumah Akreditasi ya. Dengan melihat video ini nanti Bapak Ibu akan paham cara membuat ini ya, prioritas risiko ya. Jadi prioritas risiko ini sekali lagi nanti dalam bentuk ya tabel yang namanya profil risiko ya. Berikutnya adalah pengendalian risiko. Jadi kalau risiko sudah kita prioritaskan ya, sekarang kita lakukan pengendalian dari risiko itu ya. Bagaimana ya? Kita harus menentukan alternatif atau pilihan dalam pengendalian risiko. Apa aja alternatifnya ya? Jadi kita juga perlu melakukan analisa ya, untung rugi ya, untung rugi dalam pengendalian risiko ini. Artinya risiko ini sebetulnya
baikan diterima ya atau baikan kita kelola. Nah, ini semuanya perlu dilakukan analisa untung rugi. Jadi contohnya kalau risiko ini kita terima ya, nanti kita akan mengalami kerugian sekian. Kemudian kalau ini kita kelola, kita membutuhkan biaya sekian. Nah, kita bandingkan ya, mana yang lebih baik ya. Jadi kita mengambil risiko atau mengelola risiko. Ini yang dimaksud dengan analisa untung ruginya. Kemudian Bapak Ibu juga harus memilih ya, tindakan apa yang paling sesuai untuk mengendalikan risiko itu. Nah, ini Bapak Ibu perlu pahami. Jadi dalam mengendalikan risiko ini, langkah-langkah ini perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian dalam melaksanakan pengelolaan risiko itu perlu dibuat perencanaan. Soalnya suatu kegiatan kalau tidak dibuat rencana nanti tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu sebelum melakukan kegiatan Bapak Ibu perlu membuat perencanaan ya, perencanaan tindakan dalam mengelola risiko, dan setelah itu diimplementasi atau dilaksanakan ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi tentang pembahasan kita tentang pengendalian risiko ya. Jadi pengendalian risiko itu bermacam-macam. Jadi risiko itu bisa dikurangi ya. Jadi dalam pengelolaan risiko, pengendalian risiko itu bisa dikurangi. Yang pertama. Yang kedua itu bagaimana cara mengurangi risiko ini ya, mengurangi risiko ya, itu bisa dihindari. Risiko itu dihindari ya. Jadi yang pertama adalah menghindari risiko. Untuk mengurangi risiko itu, cara yang pertama adalah menghindari risiko ya. Yang kedua adalah mencegah ya kerugian ya. Jadi kita melakukan sesuatu kegiatan untuk mencegah kerugian, jangan sampai kerugiannya itu besar. Nah, ini ya, cara-cara untuk melakukan pengurangan risiko. Kemudian cara yang ketiga adalah reduksi kerugian, yaitu mengurangi kerugian. Kerugiannya kita kurangi. Kemudian cara yang keempat adalah kontrak transfer. Jadi dampaknya itu kita transfer kepada yang lain ya. Dalam ini adalah yang non asuransi ya. Kemudian yang kelima itu segregasi risiko. Jadi kita bagi-bagi risikonya supaya risiko ini menjadi lebih kecil. Jadi risiko yang besar itu kita lakukan segregasi, kita bagi-bagi menjadi risiko-risiko yang lebih kecil ya. Kemudian yang kedua itu penerimaan risiko. Jadi dalam pengendalian risiko sebetulnya ada dua ini yang perlu kita lakukan ya. Risiko itu kita kelola untuk kita kurangi atau kita terima ya. Nah, ini di dalam hal ini contohnya adalah risiko itu ya bisa kita terima, bisa kita kurangi risikonya, atau kita tolak ya risikonya, atau kita transfer. Ini adalah beberapa contoh tentang pengendalian risiko. Jadi dengan kita bahas ini, Bapak Ibu nanti sudah paham bagaimana cara mengendalikan risiko. Ya, dalam pelaksanaan manajemen risiko ya, maka pelaksanaannya itu perlu kita monitoring dan perlu direview, perlu dilakukan pengkajian ya. Monitoring dan review itu adalah bagian dari proses manajemen risiko ya, yang memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi manajemen risiko itu harus berjalan baik. Ini yang dimaksud monitoring ya. Jadi monitoring itu adalah melihat proses, yaitu proses dalam pelaksanaan risiko, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak ya. Jika sudah sesuai dengan rencana, berarti prosesnya berjalan baik. Sebaliknya, jika prosesnya tidak sesuai dengan rencana, segera kita buat rencana perbaikan ya, agar ya pengelolaan risiko itu kembali sesuai dengan rencana. Ya, ini adalah monitoring ya. Jadi monitoring atau pemantauan ya, itu
dilakukan terhadap kinerja aktual dalam proses manajemen risiko dibandingkan dengan rencana. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam melakukan monitoring itu adalah membandingkan antara proses yang sedang dilaksanakan dengan rencana yang pernah kita buat, ya, sesuai atau tidak. Ini yang dimaksud dengan monitoring, ya. Kemudian review adalah peninjauan, ya, atau mengkaji ulang, ya atas kondisi saat ini, apakah memang pengelolaan ini masih baik atau kita teruskan atau tidak, itu perlu kita kaji, ya. Apakah rencana yang telah kita buat ini sudah sesuai, sudah baik atau belum, ya, itu kita review. Jadi dalam review ini nanti kita akan memutuskan bahwa pengelolaan risiko ini kita lanjutkan atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, beginilah cara melaksanakan manajemen risiko, di mana dalam proses pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan review. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like, ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kita upload video-video yang baru. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan materi sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube, ya, di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, bantu kami share video ini, ya, kepada teman yang lain, sahabat yang lain, ya, kolega yang lain, agar teman dan kolega yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.